Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab framing negatif, narasi yang menyesatkan dari kelompok pengasong khilafah, yakni Ahmad Ghazinuddin, yang dalam hal ini dia menjadi pengacara untuk 3 ustadz yang menjadi tersangka pelaku terorisme, yakni Farid Oqbah, Zain An-Najah, dan kemudian Anung S. Hamad. Yang jelas jejak digital telah membuktikan kalau Ahmad Ghazinuddin ini adalah aktivis Hizbut Tahrir. Dia mendakwahkan khilafah. Dan jelas bahwasanya Ahmad Ghazinuddin beserta Hizbut Tahrir tidak mengakui sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka mengatakan sistem kesepakatan negara kesepakatan NKRI ini merupakan negara kafir, negara jahiliyah, negara taghut, dan mereka mempromosikan khilafah. Mereka juga mengharamkan demokrasi. Bahkan mereka mengharamkan sistem peradilan yang ada di Indonesia. Karena hukum yang diterapkan di Indonesia ini berdasarkan konstitusi yang disepakati. Dan mereka katakan hukum kufar. Makanya saya jadi sedikit lucu kalau Ahmad Ghazinuddin seperti menuntut haknya. Apa haknya terhadap negara ini? Wong dia nggak pernah mengakui negara ini. Apa haknya untuk diberi kebebasan dalam demokrasi? Wong dia mengharamkan demokrasi. Mereka kan mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikkan demokrasi. Tapi mereka bebas berbicara dan menuntut haknya untuk bebas berdemokrasi. Padahal dia mengharamkan demokrasi. Termasuk juga dia mengatakan sistem peradilan kita ini sistem peradilan kafir, kufar. Hukum kita ini hukum taghut. Tapi dia datang ke pengadilan sebagai pengacara dan beracara dengan hukum yang berlaku sekarang. Saya cuma ingin katakan kepada Ahmad Ghazinuddin, mengapa Anda merasa begitu berhak menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia? Padahal Anda tidak pernah mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Anda memperjuangkan bendera hitam, memperjuangkan khilafah, dan anti negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, beberapa pemikiran yang mesti kita komentari dari Ahmad Ghazinuddin ini bisa kita saksikan. Ini yang menjadi persoalan bangsa, ini bukan hanya persoalan 3 ustadz. Ustadz ini punya muhibbin, punya umat, punya banyak murid-murid yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kezaliman kepada para ustadz ini juga kezaliman kepada murid-muridnya, juga kezaliman kepada umat, kepada kaum muslimin. Di poin pertama dia mengatakan bahwasanya aparat penegak hukum maupun negara telah melakukan kezaliman terhadap 3 ustadz dan berusaha untuk mengglorifikasinya, lalu kemudian menyulut emosi massa seakan-akan ingin melibatkan orang banyak untuk membela 3 ustadz ini. Ini kan jelas, ini perkara pidana. Dan penegak hukum dalam konteks ini Densus 88 sudah punya bukti yang sangat kuat untuk dibawa ke pengadilan bahwasanya 3 ustadz yang dibela oleh Ahmad Ghazinuddin ini adalah tersangka teroris. Ada bukti kuat yang mengarah bahwasanya mereka terlibat dalam jaringan organisasi terorisme. Misalnya Farid Oqbah yang dibela-bela oleh Ahmad Ghazinuddin ini, ia merupakan Dewan Suro Jamaah Islamiyah. Jelas-jelas Jamaah Islamiyah ini merupakan organisasi teroris. Dan banyak jaringannya di Indonesia ini. Dan banyak yang sudah ditangkap oleh Densus 88 dan terbukti bahwasanya mereka terlibat dalam organisasi teroris. Saya malah berpikir kalau memang Ahmad Ghazinuddin ini betul-betul pengacara, mending dia fokus beracara di persidangan saja. Fokus buktikan bahwasanya kliennya tidak bersalah. Tidak membuat framing-framing negatif seperti ini, menyulut emosi massa, dan ini sudah mengarah kepada upaya fitnah, yakni fitnah kepada negara, fitnah kepada penegak hukum. Karena bahasa dia penegak hukum menzolimi ustadz-ustadz, menzolimi umat Islam, menzolimi ulama. Padahal 3 orang yang ditangkap oleh Densus 88 memiliki bukti kuat terlibat dalam organisasi terorisme. Baik sebagai perekrut, sebagai think tank, ada juga yang terlibat di pendanaan,
Dan ini tinggal menunggu pembuktian di persidangan sebetulnya dan menunggu hasilnya. Saya berharap sebetulnya penegak hukum bisa bersikap tegas kepada Ahmad Khazinuddin ini. Karena dia sudah melampaui kapasitasnya sebagai penasihat hukum atau pembela, sebagai pengacara. Dia justru menciptakan narasi-narasi fitnah, seolah-olah mengajak masyarakat umat Islam tidak percaya dengan penegak hukum, bahkan tidak percaya dengan negara. Sekarang begini, ada orang yang berbuat kriminal, siapapun dia, apapun gelarnya, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Siapapun dia, entah dia ustadz, entah dia kiai, entah dia pendeta, entah dia biksu dan lain sebagainya, atau label-label yang lainnya, ketika dia berbuat kriminal, bukan ustadznya yang kita kedepankan, tapi orangnya. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Baik, kita lanjutkan. Mau menunggu umat Islam marah selama ini selalu dituduh sebagai pelaku teroris dan menjadi korban terorisme. Aneh sekali umat Islam ini. Dituduh menjadi terorisme dan selalu menjadi korban terorisme. Baik, kita ke pernyataan yang berikutnya. Umat Islam ini selalu dituduh sebagai pelaku teroris. Itu kata Anda. Itu kata Ahmad Khazinuddin. Justru Anda yang sudah menyebarkan tuduhan tersebut. Ini namanya playing victim. Saya coba ingin pakai logika yang sederhana. Banyak begal yang tertangkap, di antara mereka juga kebanyakan berKTP Islam. Apa kemudian muncul tuduhan kalau umat Islam itu begal? Kan tidak juga. Ini ada teroris yang tertangkap, kemudian dia mengatasnamakan Islam. Dia memanipulasi doktrin agama, memanipulasi kata jihad untuk melawan pemerintah yang sah, memanipulasi kata-kata bahasa-bahasa agama untuk melakukan tindakan bugoh, makar kepada pemerintah yang sah, mengkafir-kafirkan orang lain. Ini kan oknum pelakunya. Mereka harus ditindak secara hukum, dikarenakan mereka melanggar hukum. Nah, kembali kepada tersangka teroris ini tadi. Nah, terkait dengan teroris, yang pertama, ini sudah sampai di persidangan. Tinggal pembuktian di persidangan, ketiga tersangka ini terbukti atau tidak sebagai pelaku terorisme atau terlibat dalam jaringan terorisme. Itu saja yang hendak dibuktikan di persidangan. Nah, kembali lagi bahwasanya hindari betul playing victim yang seolah-olah merasa terzolimi, kemudian menuduh-nuduh, seakan-akan orang menuduh umat Islam sebagai teroris. Saya Islam, saya Muslim, saya tidak pernah merasa tertuduh sebagai teroris. Saya tidak pernah merasa Islam dituduh sebagai agama teroris. Tidak pernah. Dan saya sebagai orang Islam tidak pernah fobi dengan Islam. Karena saya tahu betul Islam itu rahmatan lil alamin. Ini yang saya ingin tekankan kepada Ahmad Khazinuddin dan kepada teman-temannya, bahwasanya Islam bukan agama teroris. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Justru Islam mengajarkan kepada kita semua untuk memerangi teroris. Baik, simak kembali perkataan saya. Islam bukan agama teroris. Dan jadi siapapun yang menuduh Islam agama teroris tidak akan terkena kepada Islam itu sendiri. Dan umat Islam bukan kelompok teroris. Jadi kita tidak perlu merasa tertuduh dengan itu semua. Islam bukan agama teroris. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Ingat, tidak pernah mengajarkan terorisme. Dan yang ketiga ini yang terpenting, justru Islam mengajarkan kepada kita semua, memerintahkan untuk memerangi terorisme. Nah, ini kan keren nih. Baik, kita ingin coba bacakan dulu keterangan terkait perkara ini. Rasulullah SAW telah bersabda, "Yakhruju qaumun min ummati," akan datang sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Jadi jangan sementang Omar Okbah ini ustaz, Zain An-Najah itu ustaz, Anu S. Hamad juga ustaz, yang fasih membaca Al-Qur'an, lantas kemudian dia bersembunyi di balik kepasihannya membaca Al-Qur'an, bersembunyi di balik dalil-dalil, bersembunyi di balik slogan-slogan jihad dia, tapi untuk melakukan tindakan teror. Jangan. Nabi sudah mensinyalirnya, jangan tertipu dengan orang-orang ini. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Qur'an, kata Nabi.
laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamakum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim, sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan tertipu, kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila kelompok itu sudah keluar, perangi mereka. Jadi saya ingin tegaskan kepada Ahmad Khazinuddin dan semua teman-temannya, memerangi terorisme itu perintah Allah dan Rasulnya, perintah ajaran dalam Islam. Jadi kita ini memerangi terorisme, menanggulangi terorisme, mencegah terorisme, dan menegakkan hukum kepada pelaku-pelaku teror tersebut. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan ini kewajiban agama sebetulnya. Sampai disebutkan 3 kali. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, maka perangi mereka semua. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Disebutkan sampai 20 kali. Jadi yang beruntung hari ini, yang ada di jalan kebenaran hari ini adalah Densus 88 beserta semua pihak yang memerangi terorisme, yang menanggulangi terorisme. Itulah jalan kebenaran hari ini. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang memerangi mereka semua. Sebaliknya, yang membela teroris, yang membela khawarij tersebut adalah seburuk-buruknya makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi tolong Anda jangan mengatasnamakan Islam untuk membela terorisme. Ahmad Khazinuddin dan semua teman-temannya, jangan mengatasnamakan Islam untuk membela teroris. Karena justru Islam memerintahkan kepada kita semua untuk memerangi terorisme. Oke, begini. Paling mereka juga ngeles, Ustadz, terorisme itu kan tuduhan dari Barat, labelisasi yang dibelikan oleh Barat. Oke, kita nggak pakai istilah teroris sekarang. Karena saya ustadz, saya penceramah gitu, maka saya akan menggunakan istilah agama. Kalau mereka tidak mau disebut teroris, maka dalam bahasa hadis, ini bahasa Nabi, nama mereka adalah Al-Khawarij. Khawarij, kita sebut mereka Khawarij. Man kharaja min ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan, min imam, dari pemimpin mereka, ketaatan kepada pemerintah yang sah, maka mereka disebut dengan khawarij. Jadi semua kelompok, semua golongan yang melawan pemerintah yang sah, dia khawarij. Hizbut Tahrir itu bisa kita sebut khawarij karena mereka memberontak melawan kepada negara kesatuan Republik Indonesia, mendelegitimasi pemerintah dan tidak mengakui negara, termasuk NII, Khilafatul Muslimin. Mereka masuk dalam kategori khawarij semua karena mereka mengajak umat ini untuk menentang NKRI, menentang pemerintah yang sah. Man kharaja minas sultani shibran, barang siapa yang menolak pemerintahan, menolak negaranya, mengingkari pemerintahnya sendiri, minas sultan, dari pemerintahnya sendiri, shibran, walaupun cuma sejengkal, tsumma mata, lalu dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi semua orang yang teriak-teriak jihad, memanipulasi kata-kata jihad, tapi tujuannya melawan pemerintah yang sah, melawan negara, mereka tidak pernah mati syahid. Mereka semua mati dalam keadaan jahiliyah. Ini nas yang tidak bisa diubah. Kita masih setegas ini kepada mereka. Jadi jangan sampai kemudian orang mendistorsi kebenaran atas nama Al-Quran dan Sunnah. Padahal Al-Quran dan Sunnah yang mereka katakan itu semua berdasarkan hawa nafsu mereka. Ini yang perlu ditegaskan sebetulnya. Jadi sekali lagi, kita semua diperintahkan, wajib untuk memerangi terorisme. Dan jangan pernah tertipu, walaupun mereka fasih, walaupun mereka ahli sholat, walaupun mereka ahli puasa. Sampai-sampai dalam riwayat yang lain Nabi menyampaikan nanti akan muncul segerombolan orang, du'atun ila abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah kepada pintu-pintu jahannam. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi, sifhum lana ya Rasulullah, ceritakan sifat ciri-ciri mereka kepada kami ya Rasulullah. Nabi kemudian menjawab,
hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari kulit kita sendiri. Nabi menunjuk ras beliau, ras Arab. Mereka dari kulit kita sendiri. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka fasih berbicara bahasa sebagaimana berbicaranya lisan kita. Jadi Nabi sudah menyampaikan sedemikian rupa. Coba lihat orang Khawarij di zaman awal. Mereka asli orang Arab. Mereka fasih berbahasa Arab. Kulit mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. Jadi jangan sementang Arab kemudian merasa menjadi paling benar. Arab itu akan mulia ketika dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan orang Arab akan menjadi hina ketika dia mengikuti Khawarij. Orang yang merasa paling beriman sendiri mengkafirkan orang lain dan kemudian memberontak kepada pemerintah yang sah. Jangan tertipu. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa nasihatmu kepada kami apabila zaman itu sudah tiba?" Maka Nabi mengingatkan, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Setialah kalian semua kepada muslim mayoritas. Nah, di Indonesia ini jangan ikut minoritas Hizbut Tahrir seperti Ahmad Khazinuddin. Jangan ikut kelompok sampalan teroris, jangan ikut Khilafatul Muslimin, jangan ikut NII, jangan ikut JI, jangan ikut ISIS. Ikutilah kelompok muslim yang paling mayoritas. Siapa itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas kaum muslimin di dunia internasional ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Islamnya rahmatan lil alamin. Dalam konteks keindonesiaan misalnya NU dan Muhammadiyah. Islamnya rahmatan lil alamin. Saya tambahkan satu lagi tadi. Bahwasanya ikutilah kelompok kaum muslimin yang paling mayoritas wa imamahum, dan setialah kepada pemerintah mereka. Nah, kita mau setia kepada siapa? Kita sudah punya negara, kita sudah punya sistem tersendiri, kita sudah punya pemerintahan yang kita sepakati. Kita punya kewajiban untuk setia. Ento kemudian ketika ada kebijakan pemerintah yang kita suka atau tidak kita suka, itu kan persoalan selera. Kita juga bisa mengkritik pemerintah ketika dia salah, tapi tidak bisa menjadi alasan untuk mendelegitimasi atau bahkan melawan pemerintah yang sah. Kan Nabi sudah ingatkan, tolong dibaca baik-baik oleh kelompok Hizbut Tahrir ini, kelompok-kelompok pembangkang negara ini. Man kariha min amirihi syai'an, barang siapa yang tidak suka, benci dengan kebijakan pemerintahnya, entah tidak suka sama pemerintahnya, misalnya nggak suka sama Pak Jokowi, atau nggak suka dengan program-programnya Pak Jokowi, fal yasbir. Maka perintah Nabi buat kita apa? Hendaklah sabar, iya. Harus bersabar, bukan melawan. Harus bersabar, bukan mendelegitimasi pemerintah. Harus bersabar, bukan teriak-teriak jihad kemudian melawan pemerintah yang sah. Karena fa'innahu man kharaja minas sultani shibran. Karena barang siapa yang keluar dari ketaatan kesetiaan kepada pemerintahnya walaupun cuma sejengkal, maka kalau dia mati, mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi wasiat Nabi, kalau zaman para provokator yang mengatasnamakan agama ini sudah muncul, satu, setialah dengan kelompok kaum muslimin mayoritas. Fa'alaikum bisawadil a'zam. Inna ummati la tajtami'u 'ala dhalalah. Sesungguhnya umatku yang mayoritas, yang banyak itu NU, Muhammadiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Idza ra'aitum ikhtilafan, maka apabila engkau sudah melihat perselisihan yang banyak firqah-firqah, maka kalau ingin selamat, kata Nabi, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka bagi kalian semua ikuti kelompok yang paling mayoritas. Bahkan ketika Nabi ditanya, "Ya Rasul, kalau sudah banyak firqah-firqah, mana yang paling selamat?" Hanya ada satu, kata Nabi, firqatun najiyah, kelompok yang paling selamat. Apa itu? Wahyal jamaah, yakni al-jamaah, negara yang setia kepada negaranya, setia kepada al-jamaah, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Dan saya sebenarnya sudah mendapatkan informasi, sudah ada rencana pemindahan, dan kita tadinya cukup lega dengan informasi itu. Karena walaupun ya tidak ditangguhkan, walaupun tidak
bisa ketemu dengan istri, keluarga, dan anaknya. Paling tidak, kalau kembali di rutan yang normal, Ustadz ini bisa ibadah secara leluasa, bisa tetap berkarya. Karena saat ada di rutan yang di Polda Metro Jaya itu, Ustadz ini sempat bisa menulis buku. Nah ini di Cikeas ini rutan apa ini? Nulis saja nggak ada, bolpen saja nggak ada, kertas saja nggak ada apa. Pak Listio Sigit Prabowo, coba cek lagi rutan itu. Itu rutan untuk menghukum orang atau hanya untuk mengamankan dalam proses penegakan hukum? Ini belum ada keputusan yang bersifat final. Nah ini lebih lucu lagi kan, Ahmad Khazainuddin mempersoalkan pemindahan dari rutan Polda Metro Jaya ke Cikeas. Ini yang dia persoalkan dengan alasan kalau di Cikeas nggak ada pena gitu, diisolasi misalnya sedemikian rupa. Ya apa sih enaknya masuk penjara? Nggak apa enaknya masuk penjara. Perbuatan kriminal apapun yang nggak enak lah masuk penjara, itu yang nggak enak. Tetapi kalau mau dibandingkan, mending di Indonesia semua tahanan tetap diperlakukan secara manusiawi. Coba, andai kata Farid Okmar Okbah, Zain An-Najah, Farid Ahmad Okbah, Zain An-Najah, kemudian Anung S. Hamad ini tadi di Arab Saudi, mereka tidak lagi masuk penjara. Kalau orang-orang ini di Arab Saudi atau di Timur Tengah, ini sudah dihukum pancung ini, mereka-mereka ini. Karena mereka ini benar-benar khawarij. Satu hal yang sudah mencukupi syarat mereka disebut khawarij, yakni melawan pemerintah yang sah. Tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia. Udah cukup disebut khawarij. Mereka mendelegitimasi pemerintahan. Nah seandainya orang-orang ini nih, adanya di Arab Saudi, kan mereka mengkafirkan sistem kerajaan monarki seperti di Arab. Orang-orang ini ada di Arab Saudi, bukan di penjara lagi mereka, sudah dipancung. Jadi bersyukur saja masih tinggal di Indonesia, negara demokrasi. Bahkan termasuk Ahmad Khazainuddin ini bisa teriak-teriak macam begitu tuh, ya karena dia di Indonesia. Dia tahu kita negara demokrasi. Dia bebas berteriak, dia bebas bersuara karena di demokrasi. Coba kalau di Timur Tengah, dia nggak bisa berbicara semacam ini. Jadi sebetulnya kelompok-kelompok radikal, termasuk kelompok-kelompok Hizbut Tahrir, mereka mengkafir-kafirkan demokrasi, tapi diam-diam mereka betul-betul terpuaskan menikmati alam demokrasi yang ada sekarang ini. Coba saya ingin ulang lagi. Mereka mengkafirkan demokrasi, tapi diam-diam mereka betul-betul mengambil manfaat dari sistem berdemokrasi yang ada di Indonesia ini. Buktinya mereka bebas buat selebaran, bebas bersuara di mana-mana, bahkan mengajak umat ini mengatasnamakan agama untuk melawan pemerintah yang sah. Na'udzubillah. Kita lanjutkan. Ingat, kalau tidak dilawan ini nanti juga akan melanda atau menangkap semua ustadz-ustadz lainnya. Kalau tidak dilawan nanti tidak ada lagi yang ngomong jihad. Ya padahal jihad itu ajaran umat Islam. Lama-lama Anda juga tidak boleh sholat. Kenapa? Karena ini sebenarnya ada narasi kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Bukan hanya kepada Ustadz Farid Okbah, bukan hanya kepada Ustadz Anung Al-Hamad, bukan hanya kepada Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Jadi ingat, antum-antum yang merasa hari ini nyaman, di akhirat nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pembelaan antum-antum sekalian kepada saudara muslim? Nah, ini Ahmad Khazainuddin sudah mulai itu. Berkembang dia mengajak umat Islam. Dia mengatasnamakan umat Islam, mengajak semua umat Islam untuk melawan. Nah, siapa yang ingin dia lawan sebetulnya? Yang ingin dia lawan kan negara. Yang ingin dia lawan kan aparat negara. Densus 88. Dan ini sudah sampai di peradilan loh. Jadi dia ingin melawan pengadilan. Dia ingin melawan negara sebetulnya. Dan ini luar biasa. Ini perbuatan bugoh. Ini sudah masuk dalam kategori dalam fikih ini bugoh, makar, memberontak kepada pemerintah yang sah sebetulnya. Saya cuma ingin kasih tahu kepada segenap umat Islam, jangan mau ikut-ikutan. Anda diajak melawan, itu jalan yang salah, itu jalan yang sesat dan menyesatkan sebetulnya. Karena melawan pemerintah yang sah. Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari kesetiaan, dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa bisa berhujah, tanpa punya alasan sama sekali.
Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Hati-hati dengan paling victim yang mau mereka kembangkan. Umat Islam dizalimi. Cara mematahkannya bagaimana? Tanya balik dia. Zalim yang mana? Umat Islam yang mana yang dizalim? Ada jutaan masjid di negeri kita ini. Ada ribuan masjid di masing-masing kota kita, di masing-masing daerah kita, aman-aman saja. Bahkan rata-rata barangkali 80% masjid se-Indonesia Raya tercinta ini nggak punya IMB, nggak punya, bebas bikin masjid, bahkan dekat-dekatan. Bahkan orang Arab saja heran, alangkah banyak masjid di Indonesia itu. Kalau di Arab itu masjidnya jauh-jauhan, karena masjid tidak boleh sembarang berdiri, kecuali atas ketentuan pemerintah. Nah di Indonesia masjid bebas berdiri, bahkan tanpa IMB. Umat Islam yang mana yang dizalim? Pengajian lancar-lancar saja. Nah ini musim Maulid Nabi nih. Semua masjid mengadakan Maulid Nabi, tidak ada yang melarang. Semua masjid mengadakan pengajian, tidak ada yang melarang. Azan 5 waktu berkumandang, tidak ada yang melarang. Bahkan Indonesia lebih hebat. Speaker luar masjid bisa digunakan bukan hanya buat azan, bahkan untuk kepentingan yang lain. Bandingkan sama di Arab. Speaker toa masjid di luar itu hanya boleh digunakan untuk azan saja. Lantas kemudian ulama dikriminalisasi, ulama yang mana? Itu bukan kriminalisasi, itu bukan terorisasi. Memang mereka berbuat kriminal. Ada 1, 2, 3 ustadz yang berbuat kriminal, terhubung dengan organisasi teroris. Dan ada buktinya. Dan ini sudah masuk ke persidangan. Tinggal menunggu keputusan pengadilan. Ini bukan kriminalisasi. Ini betul-betul perbuatan kriminal. Ada 1, 2 ustadz yang dilabeli ulama, kemudian ditangkap, lalu kemudian dipidana dan masuk penjara. Ini bukan kriminalisasi, karena memang mereka berbuat kriminal. Di negara ini tidak ada warga negara kelas 2, tidak ada. Warga negara kelas 1 dan kelas 2. Tidak ada orang yang kemudian dengan label tertentu ingin merasa paling diistimewakan. Sementang dia disebut ulama, dia jadi istimewa. Kalau dia berbuat salah tidak dihukum, ya tidak bisa. Sementang dia ustadz, misalnya, dia diistimewakan. Sementang dia jenderal, dia diistimewakan. Tidak. Di negeri ini nggak ada yang kebal hukum. Jenderal diborgol orang. Menteri ditangkap orang. Nggak ada yang kebal hukum di negara ini. Siapa yang kebal hukum? Tidak ada. Semua orang yang berbuat salah akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi ini penting untuk benar-benar kita garis bawahi sebetulnya. Jadi jangan sampai kemudian melakukan manipulasi, lantas kemudian merasa paling victim, kemudian merasa terzalimi. Tidak. Umat Islam bebas-bebas saja. Bahkan kita mayoritas di negeri kita ini, dan kita tampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang arogan, yang memaksakan kehendaknya. Yang memanipulasi kata jihad, tapi untuk melawan pemerintah yang sah. Bukan. Jadi baik, kita lanjutkan. Ini poin yang terakhir. Poin yang terakhir, dia menuduh bahwasanya ini adalah sebuah narasi kebencian kepada Islam dan umat Islam. Loh, kita umat Islam yang ada di Indonesia ini memerangi teroris bukan karena benci Islam, tapi karena justru teroris itu mengatasnamakan Islam. Ada orang berbuat kriminal, maling misalnya, mengatasnamakan keluarga kita. Ya kita pasti marah. Karena keluarga kita tidak pernah melakukan perbuatan kriminal tersebut. Nah, ada orang yang mengatasnamakan Islam, lalu melakukan perbuatan kriminal atas nama Islam, atas nama jihad, melawan pemerintah yang sah, mengkafir-kafirkan orang lain. Maka karena dia mengatasnamakan Islam, kita umat Islam wajib memerangi mereka semua. Bukan malah menolong mereka, wajib memerangi mereka semua. Dan terus kemudian dia memanipulasi akhirat. Nanti ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Kasih jawabannya untuk mereka semua yang sudah memanipulasi akhirat, mengajak kita membela terorisme, membela radikalisme. Nabi SAW telah menegaskan, kilabunar, kilabunar, kilabunar. Di akhirat nanti anjing-anjing neraka.
Nabi nggak pernah berkhutbah, bersabda sekasar ini, kecuali untuk orang Khawarij. Mengapa Nabi begitu tegas dan marahnya kepada kelompok Khawarij? Karena kelompok Khawarij ini telah mengatasnamakan Islam, telah mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Al-Quran dan hadis, dan mengatasnamakan jihad untuk melawan pemerintah yang sah. Ini yang membuat Nabi pegel sama mereka, kesal dengan mereka semua. Jadi kita jangan tertipu. Membela mereka itu bukan jalan yang benar. Karena kita membela anjing-anjing neraka. Ini jawaban buat orang yang memanipulasi akhirat. Seakan-akan umat Islam yang tidak mau membela kelompok ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Justru yang membela mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Nabi SAW telah menegaskan bahwasanya syarru qatsla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini, kata Nabi, adalah mati sebagai Khawarij, mati sebagai teroris, mati sebagai kelompok yang melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah gugur perang melawan teroris, melawan Khawarij. Jadi sebetulnya pilihan yang benar, jalan yang benar buat kita semua ini adalah ikut bersama pemerintah, Densus 88, semua pihak-pihak terkait untuk menanggulangi terorisme. Itu jalan yang benar, bukan membela mereka semua. Nah, saya pernah ditanya, Ustadz, ngapa sih Ustadz begitu keras dengan kelompok-kelompok tersebut? Saya keras dengan kelompok tersebut dikarenakan mereka mengatasnamakan agama dan mereka merasa benar dengan apa yang mereka lakukan. Berbeda dengan pelaku maksiat yang lainnya. Misalnya para peminum khamr misalnya. Mereka mabok-mabokan dan mereka dalam posisi menyadari itu salah. Ini perbuatan maksiat. Mereka sadar itu semua. Hanya saja mereka belum dapat hidayah, belum lembut hatinya untuk bertobat. Nah, inilah yang membedakan pelaku kemaksiatan biasa dengan kelompok Khawarij teroris. Sedangkan kelompok Khawarij teroris selalu dalam keyakinan mereka ada di jalan yang benar. Mereka jihad fisabilillah. Dan selain kelompok mereka kafir semua. Itulah mengapa Nabi mengatakan seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai Khawarij, mati sebagai teroris. Jadi jangan mau termanipulasi ya. Jangan ikut-ikut membela-bela mereka semua. Karena itu jalan yang salah sebetulnya. Makanya mereka sering sekali tidak mau disebut teroris. Karena itu istilah yang muncul dari barat. Oke, jangan sebut teroris. Sebut Khawarij. Kalau Khawarij itu jelas banget sebetulnya. Semua paham dan aliran yang anti kepada negara. Anti kepada pemerintah yang sah. Atau keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Fahuwal Khawarij. Maka dia adalah kelompok Khawarij. Baik, yang berikutnya di bagian akhir saya hendak menyampaikan langkah penanggulangan terorisme, radikalisme. Kelompok Khawarij, Neo-Khawarij ini yang paling tepat adalah pencegahan dan penanggulangan, bukan penindakan. Jadi benar kalau kata Densus 88, Bapak Irjen Pol Martinus Hukom, memberantas terorisme itu bukan dengan cara menembak mati teroris. Tapi lebih kepada upaya penanggulangan yang dititik tekankan kepada pencegahan. Jadi seandainya saudara-saudara kita yang sempat menyimpang tersesat di jalan yang salah tersebut, seandainya mereka menyadari ingin kembali setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, ini tentunya langkah yang terbaik. Cobalah kita menyadari, Indonesia ini negara kesepakatan. Negara kesatuan Republik Indonesia. 3,5 abad kita berjuang mengusir penjajah Belanda, lalu dilanjutkan dengan penjajah Jepang. Di mana para pahlawan kita, para pendahulu kita, tidak pernah menikmati hasil kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan. Semua diserahkan kepada anak cucunya, kita semua. Lantas kemudian ketika kita sudah menikmati kemerdekaan ini, lantas kemudian begitu latahnya kita mengatasnamakan agama untuk melawan negara ini, membubarkan kembali negara ini, mendelegitimasi pemerintah yang sah. Ini kan pengkhianatan yang sungguh luar biasa. Cobalah kita semua menyadari.
Alangkah baiknya kita semua bekerja sama dan bergandengan tangan untuk membangun negara ini menjadi negara besar. Bahkan kita bisa mensejahterakan rakyat kita, bahkan negara yang besar. Kalau Indonesia nanti menjadi negara besar, dengan negara yang besar ini, dengan negara yang kuat, kita bisa menolong negara-negara lain yang lemah di luar sana. Tapi kalau kita perang saudara, boro-boro kita akan menolong orang, justru kita akan dijajah oleh bangsa lain. Karena kita lemah dan berpecah belah. Selanjutnya juga, saya berharap kepada semua unsur terkait, para pemangku kepentingan, para penguasa, penyelenggara negara, stakeholder terkait, agar mengeluarkan regulasi yang tegas sekali sebagai upaya pencegahan berkembangnya paham radikal teroris. Karena begini sebetulnya, terorisme itu masih berbasis aksi sekarang. Penindakan kita kan karena ada aksi. Hanya saja akar pemikiran ideologi terorisme tersebut masih terus diajarkan. Bahkan mengatasnamakan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Bahkan diajarkan di beberapa masjid untuk merekrut orang untuk membenci pada pemerintah yang sah. Ini kan sudah bibit-bibit radikalisme yang puncaknya kemudian menjadi terorisme nantinya. Makanya saya berharap ada regulasi yang tegas. Semua kelompok dan aliran yang mengajarkan paham, menyebarkan paham, mengkampanyekan dan mendakwahkan paham, merekrut anggota untuk anti kepada negara, untuk anti kepada pemerintah yang sah, menolak ideologi negara Pancasila, bisa dipidanakan. Buatlah aturan yang tegas. Karena begini, saya pakai logika yang sederhana saja. Mereka ini baru sedikit, tapi berani keluar-keluar. Hizbut Tahrir itu, organisasinya sudah dibubarkan. Jumlah mereka nggak banyak, betul enggak. Tapi mereka berani teriak-teriak untuk memfitnah pemerintah, bahkan mengkomuniskan pemerintah. Untuk melawan negara, mengajak umat ini nggak percaya dengan pemerintahnya. Mereka baru sedikit, udah berani, seberani itu mereka. Coba bayangkan kalau mereka banyak, hancur negara ini. Nah, mumpung belum terjadi, akar ideologinya dan akar pemikirannya itu bisa dibatasi, dihambat sedemikian rupa. Kan baru berpikir Ustadz, belum melakukan. Saya sudah menegaskan, semua kelompok aliran dan paham yang mengajarkan, ini kan sudah tindakan, yang mengajarkan, mengkampanyekan, mendakwahkan dan merekrut anggota untuk anti negara, anti Pancasila, anti pemerintah yang sah, itu bisa dipidanakan. Kan sedemikian rupa. Kita bisa melakukannya dengan komunis. Coba, komunis itu bukan cuman PKI-nya yang dilarang di negeri ini. Paham Marxisme, komunisme, Leninisme dilarang. Dimanapun ada orang yang mengkampanyekan, merekrut anggota untuk mengajarkan paham komunisme, bisa langsung ditangkap. Karena ada aturannya. Nah, saya berharap ini berlaku umum. Semua aliran dan paham yang mengajak masyarakat, entah apa judulnya, entah mereka pakai bahasa apa, mengajak umat masyarakat untuk melawan negara, melawan pemerintah yang sah dan anti ideologi negara, bisa dipidanakan. Semoga bisa menjadi bahan renungan bagi para penguasa, pemangku kepentingan dan segenap stakeholder terkait agar betul-betul memperhatikan ini demi jayanya negara kesatuan Republik Indonesia. Ingat buat antum semua, ketika umat sudah berfirqah-firqah di akhir zaman, hanya ada satu kelompok yang selamat. Firqatun Najiyah. Apa itu? Wahiyal jamaah, yakni al-jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-jama'atu hiyal ijtima'. Al-jamaah adalah institusi tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka, dan satu-satunya institusi yang paling sah adalah negara. Dalam konteks kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bakal selamat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.